meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi paslon. Yang ketiga adalah meminta kepada DPR untuk mengusut kecurangan-kecurangan, bansos dan lain-lainnya dalam bentuk angket. Yang terakhir, semoga para hakim kita 8 orang diberikan maunah, taufik, hidayah, kekuatan untuk memutuskan yang seadil-adilnya untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk kemajuan generasi muda. Kalau saya sudah lewat, Pak. Saya tidak ada kepentingan. Saya pernah jadi anggota DPR RI, saya pernah jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya sudah ada kepentingan. Kepentingan saya sudah lewat. Tapi bagaimana generasi ini bisa ikut ke depan? Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada beberapa pengamat mengatakan bahwa ramai amicus curiae di MK bukti demokrasi bobrok di era Jokowi. Melihat nuansa-nuansa seperti ini banyak spekulasi begitu kan. Salah satunya soal bansos, salah satunya juga soal keadilan ya pada demokrasi kita. Begitu banyak ya amicus curiae yang kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi ya sebagai sahabat peradilan, maka sejumlah tokoh-tokoh itu banyak begitu kan yang kemudian mengajukan, mulai dari Ibu Megawati, terus kemudian Habib Rizik begitu kan ya. Terus kemudian aliansi masyarakat begitu, dan tidak hanya itu begitu kan. Dan bahkan salah satu dari pengajuan dari amicus curiae juga tokoh-tokoh dari Madura begitu kan. Ini menandakan bahwa demokrasi saat ini tidak baik-baik saja, mengalami darurat yang sangat luar biasa begitu kan. Maka saya katakan sejak awal, kalau memang ini benar-benar terjadi, ada nuansa-nuansa ya ketidakadilan terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, yang rugi itu adalah ya pemerintahan ini sendiri begitu kan. Masa rakyat yang sekarang itu begitu kan sudah memberikan statement, memberikan saksi, memberikan ahli di Mahkamah Konstitusi begitu kan. Kalau memang mereka asumsinya adalah yang penting menang, ya 2029 masyarakat pasti ya ada kecurangan yang lebih dahsyat lagi. Yang penting mereka menang di KPU. Patokannya apakah seperti itu begitu kan? Jelas ini bertentangan dengan undang-undang. Amicus curiae ini justru ya memperlihatkan ya menyelidiki bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian permainan-permainan dalam pemerintahan seperti cawi-cawi Jokowi misalnya. Nah, ini yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa seluruh masyarakat Indonesia dan para tokoh di situ sudah banyak yang mengajukan amicus curiae di situ begitu kan ya. Yang terjadi rentan sekali di Madura, yang kemudian ini menjadi catatan penting di situ begitu kan ya, untuk menunjukkan bagaimana rasa keadilan ya. Di Madura katanya ada surat-suara yang kemudian tidak diberikan dan sebagainya. Ini yang mesti kita telusuri betul begitu kan ya. Apa yang disampaikan oleh Kiai Ja'far Shodiq ini justru ya memberikan statement, keterangan dalam artian bahwa apa yang terjadi dan sebenarnya keadilan di Madura sebenarnya, dalam artian apakah masih demokrasi adil atau tidak. Kalau sudah suaranya sudah banyak yang kemudian tidak dapat, suaranya banyak yang hilang dan sebagainya, jelas ini ada intervensi di situ begitu kan, dan bahkan ada intimidasi. Wajar kalau amicus curiae ini digema dan ramai-ramai diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini bagus langkah ke depan ya untuk menjaga demokrasi ke depan, bagaimana demokrasi yang lebih baik di situ begitu. Tidak hanya ya secara tidak langsung bagi kami adalah pedulilah terhadap apa yang kemudian menjadi acuan kepada demokrasi kita di situ begitu. Saya kira
melihat dengan nuansa-nuansa seperti ini di Mahkamah Konstitusi, terus kemudian demo di mana-mana menandakan ada dugaan-dugaan intervensi sana sini. Jangan sampai MK itu bisa menerima dugaan-dugaan yang kemudian terjadi selama ini. Sangat-sangat disayangkan. Kalau memang ada dugaan-dugaan kecurangan, ada dugaan-dugaan intervensi melalui kebijakan ini, kebijakan itu, bansos ini, bansos itu, maka MK akan menyimpulkan sendiri di situ. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya 65% dan bahkan 70% ya, MK akan bisa mengabulkan gugatan dari 01 dan 03. Nampaknya sekarang mengapa ada demo tandingan ya, terus kemudian ada nuansa-nuansa seperti mungkin akibatnya ya karena mereka sudah panik di situ begitu. Lihat saja banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang kemudian mengatakan wah kalau memang dampaknya seorang Jokowi terhadap demokrasi kita dianggap buruk dan sebagainya, jelas masyarakat harus bertindak seadil-adilnya di situ. Ya, bahkan amicus curiae ini sebagai solusi utama bagaimana sahabat peradilan kepada Mahkamah Konstitusi harus diingatkan di situ begitu. Bahkan ya yang mendukung Jokowi lebih dari setengah penduduk Indonesia. Ya, kalau memang dari setengah penduduk dari Indonesia, lantas bagaimana dengan ada nuansa-nuansa yang kemudian kesejahteraan? Apakah masih sejahtera? Ini bukan soal mendukung atau tidak, tapi soal kesejahteraan mereka begitu kan. Lihat ya bangsa kita di Indonesia kita sendiri begitu, dikasih bansos saja muja-mujinya luar biasa. Yang dibawa justru ya justru masih nuansa kalang kabut di situ begitu kan. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa pengamat ya terkait dengan ramainya amicus curiae ini justru memberikan saran kepada Mahkamah Konstitusi di situ begitu. Ini bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi bagaimana soal demokrasi ke depan. Itu yang paling penting bagi kita begitu. Karena demokrasi ke depan itu adalah menyambut dunia emas. Tapi kalau seperti ini ya masa mau kalah sama Vietnam begitu kan ya. Vietnam di situ sudah ya dalam segi demokrasinya maju mereka begitu. Ini bahkan ya pengamat ya ramai amicus curiae di MK bukti demokrasi bobrok di era Jokowi katanya begitu ya. Bahkan ya pandangan tersebut disampaikan pengamat politik dari Citra Institute Elvirza saat dihubungi di kantor politik RMOL. Banyak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae dari mulai tokoh partai politik, tokoh agama, kalangan pendidik maupun unsur kampus menunjukkan demokrasi di Indonesia mengalami masalah di akhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Kenapa? Karena begitu banyak cawe-cawe Jokowi selama ini yang dianggap ya punya dampak dan pengaruh besar ya terkait dengan kemunduran demokrasi hari ini. Para dosen, para peneliti, para profesor ya sudah banyak memberikan statement bahwa di era kepemimpinan Jokowi 2 periode ini begitu kan ya. Ya, kepemimpinan kedua ini mengalami kemunduran yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ya orang-orang Jokowi bisa ditempatkan sebagai PC di berbagai daerah. Bisa saja ada sesuatu nuansa-nuansa intimidasi, ada sesuatu yang kemudian diceritakan sana sini begitu. Apakah benar? Nah, disinilah faktanya bagaimana di persidangan para ahli, para saksi di situ yang bersaksi di hadapan dan disumpah di hadapan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka MK harus benar-benar melihat begitu di situ begitu kan. Apakah benar ada dugaan-dugaan seperti itu? Saya kira kalau ini terjadi maka ini akan menjadi catatan penting begitu kan ya kepada seorang Jokowi di situ begitu kan. Karena dampaknya ini sangat-sangat luar biasa. Ya kita tunggu saja bagaimana nasibnya ke depan begitu kan. Karena nasibnya ke depan ini kan tidak menentu begitu bagaimana arahnya demokrasi ya. Karena kalau Jokowi ya kepemimpinan Jokowi 2 periode ini jelas ya masyarakat sudah
tidak begitu percaya lagi terhadap kepemimpinan seorang Jokowi sebagian besar begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya kalau memang benar-benar ditegakkan keadilan ini, mari kita bersama-sama jaga demokrasi kita. Mungkin itu ya yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.